Ya, halo, selamat siang sahabat Sabda semua. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi dalam acara biasanya kita acara kenal Ilsa, tapi pada siang hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kenal produk dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Ini sebenarnya satu segmen yang ditunggu-tunggu karena dengan acara kenal produk ini kita akan kupas tuntas ya produk-produk dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda karena produk-produknya memang cukup banyak gitu ya. Tetapi kita akan berfokus untuk produk-produk yang baru ya, yang baru saja diluncurkan atau baru saja dikembangkan ya untuk segmen kenal produk dalam acara Kenal Ilsa ini. Ya, dan saya nggak sendiri hari ini akan bersama dengan teman saya Hadi. Halo Ya, Hadi. halo Mbak Evi. Ya. Kayaknya dia tegang banget ya. Ya karena dia ada di balik layar untuk mengerjakan salah satu orang yang berperan dalam ini ya pengerjaan satu pusat untuk kita belajar Alkitab bersama-sama secara online, yaitu situs Alkitab Sabda, Alkitab Sabda. Siapa di sini yang sudah sering pakai situs Alkitab Sabda? Ya mungkin banyak ya karena memang sudah dikenal dan juga sudah dipakai cukup lama oleh teman-teman yang juga biasa menggunakan atau memanfaatkannya untuk belajar Alkitab. Ya, kalau gitu sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu aja ya supaya kita bisa langsung ngobrol-ngobrol nih dengan Hadi. Kayaknya dia udah nggak sabar ingin cerita apa yang terbaru dari situs Alkitab Sabda ini. Karena itu saya minta Hadi ya untuk doa membuka acara kita dalam doa membuka. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini kami bisa hadir bersama di acara kenal produk Yayasan Lembaga Sabda di IG Live. Kiranya Tuhan diskusi saat ini boleh menolong orang-orang, teman-teman di luar sana Tuhan untuk melihat perkembangan situs Alkitab Sabda sebagai salah satu produk untuk belajar Alkitab. Tolong kami yang di tempat ini juga untuk bisa menyampaikan materi ini dengan baik sehingga nanti bisa diterima. Tolong berkati juga untuk peralatan yang kami pakai sehingga semuanya boleh lancar dan tidak ada kendala sehingga ini boleh melancarkan untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Hadi. Ya, baik sahabat Sabda semua ya, sekali lagi saya menyapa rekan-rekan sahabat-sahabat semua yang baru saja bergabung dan hari ini kita sama-sama masuk dalam program acara Kenal Produk dari Yayasan Lembaga Sabda dan saya Evi selaku host pada siang hari ini dan di samping saya ada Hadi. Bisa memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Hadi Pramono. Saya saat ini melayani di Yayasan Lembaga Sabda di bidang di tim Sabda Labs. Tim Sabda Labs. Apa itu tim Sabda Labs? Sabda Labs khususnya untuk mengembangkan alat-alat studi Alkitab secara khususnya. Tapi secara umum adalah memanage semua alat-alat, semua media untuk bisa mendistribusikan bahan-bahan kekristenan yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Iya, betul sekali ya. Sebagaimana yang sahabat Sabda ketahui, mungkin ada yang belum tahu juga, Yayasan Lembaga Sabda memiliki 3 fokus pelayanan ya dengan visi IT for God, teknologi untuk kemuliaan Tuhan, dan 3 fokusnya adalah Biblika, studi Alkitab, dan juga teknologi sebagai kendaraannya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kristen Indonesia. Dan tim Sabda Labs ini merupakan tim yang sebagai core ya untuk mengerjakan semua proyek-proyek Alkitab, studi Alkitab, dan juga teknologi yang kami biasa sebut dengan Biblical Computing ya. Dan hari ini kita akan kupas tuntas salah satu produk yang dikerjakan dengan Biblical Computing ini, yaitu situs Alkitab Sabda. Oke, ya. Baik, kita mau menyegarkan dulu sedikit pikiran kita gini ya, Hadi ya, dan sahabat Sabda di rumah. Mungkin ada juga yang sudah lama menggunakan tetapi tidak tahu ya sebenarnya nih ide awalnya gimana nih ya sampai bisa ada situs Alkitab Sabda. Karena kan ada dahulu pas Sabda baru lahir ya, 30 tahun yang lalu itu produk utamanya software Sabda. Lalu ini ada situs Alkitab Sabda ya. Jadi apa sih latar belakangnya, apa motivasinya, dan kapan nih pertama kali diluncurkan? Oke, ya kalau lihat perkembangannya ini situs Alkitab Sabda atau sistem studi Alkitab Sabda ini bukan pertama kali juga Mbak, karena baik itu sudah disebutkan tadi sudah ada software Sabda. Jadi perkembangannya cukup panjang gitu. Dulu software Sabda, lalu internet masuk, bikin situs statik untuk mendistribusikan Alkitab, lalu kita bikin perkembangan lagi untuk sistem yang dinamis Sabda Web dulu, terus pada akhirnya kita meluncurkan yang situs Alkitab Sabda itu. Tentu saja latar belakangnya kita punya data yang melimpah. Karena bisa dikatakan situs Alkitab Sabda ini dikatakan mega perpustakaan. Wow, mega itu besar. Iya, karena berisi banyak sekali bahan-bahan kekristenan, bahan-bahan Alkitab di dalamnya. Lalu kedua, tentu saja terkait dengan perkembangan teknologi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa pada saat itu internet sudah masuk dan lebih lagi dulu memang sudah ada situs web ya, situs Alkitab web. Cuman kan perkembangannya ada dulu ada teknologi Ajax.
Oke. Ajak situ Kadang supaya mulai bahasa-bahasa yang ya, saya nggak paham. iya. Ajak situ jadi teknologinya ketika ngeload satu halaman Ya. itu tidak di-load semua datanya, jadi Yes. per part, berbagian. Jadi Oke. itu lebih meringankan dari sisi pengguna maupun dari kita dari sisi server. Lalu yang kedua juga ada terkait dengan indexing engine sehingga teman-teman di sana itu bisa mencari dengan cepat, lebih cepat. Kata daripada kuncinya dengan sebelumnya. lebih cepat gitu Lebih ya. cepat ya. Lalu latar belakangnya tentu saja memudahkan orang untuk melakukan studi Alkitab. Yes. Itu paling penting karena tujuan membuat itu adalah supaya orang mudah mengakses Alkitab dan bahan-bahan sekelilingnya untuk melakukan studi. Nah, kalau bahannya banyak, tapi kita bukan sulit banyak, untuk, Hat. Iya. Banyak ya. Nah, kalau kita sulit mengaksesnya ya kenapa? Makanya kita membuat sistem ini untuk orang-orang bisa mengaksesnya. Lalu tentu saja yang terakhir itu latar belakangnya Smart Bible. Oke, apa itu? Gimana Smart maksudnya? Bible itu ya kita senantiasa dari waktu mengembangkan Smart Bible. Jadi salah satunya pengembangan dari situs Alkitab Sabda dan di kemudian hari pasti akan ada Smart Bible yang lain untuk bisa mengembangkan produk-produk yang lain. Smart Bible itu Alkitab pintar ya, tetapi Alkitab ini juga menjadi satu akronim yang juga menjadi jiwa dari pelayanan biblikal di Sabda ya. Jadi S itu ada study Alkitab, study Bible, media Alkitab, AI Alkitab, AI Bible, Artificial Intelligence, AI Bible, Relational Bible, dan Tech Bible. Tech Bible, oke. Jadi situs Alkitab Sabda ini juga merupakan bagian ya dari konsep Alkitab pintar, tetapi juga menjadi salah satu bentuk ya dari Alkitab pintar itu sendiri. Wow. Oh ya, tadi tahunnya tahun 2008, Mbak. Itu barusan semuanya. Oh iya, itu tahun 2008 kita meluncurkan atau merilis situs Alkitab Sabda. Karena sebelumnya kalau lihat sejarah lagi itu kita mengembangkan satu proyek namanya Project Net Bible atau kemudian di 2008 itu Next Bible atau yang sekarang dinamakan situs Alkitab Sabda 2008. Oke. Nah, ini Hadi juga termasuk salah satu dari anggota tim ya yang mengembangkan situs Alkitab Sabda ini. Hadi sudah masuk Sabda sejak tahun berapa ya? 2010. 2010. Jadi sudah mulai jalan pengembangan Alkitab Sabdanya, terus Hadi masuk ya, dan sampai sekarang masih terus mengembangkan untuk situs Alkitab Sabda ini. Nggak pernah berhenti ya? Masih terus, Mbak. Masih terus berjalan untuk mengembangkan situs Alkitab Sabda ini. Nah, ya tadi sudah sempat disebutkan ya bahwa Alkitab Sabda ini kan salah satu pusat atau ekosistem dari studi Alkitab Sabda. Bisa dijelaskan lebih lagi ini maksudnya menjadi satu ekosistem, apakah dia menjadi pusat dari semua ekosistem studi Alkitab di Sabda atau bagaimana nih, Hat? Ya, kalau bicara ngomong ekosistem, kita juga bicara Alkitab itu di mana gitu. Artinya Alkitab Sabda itu dalam platform digital. Nggak bentuk cetak ya. Kalau cetak pasti akan terbatas, tapi platformnya digital. Dan just digital? Ya, digital. Kenapa digital? Karena kita supaya bisa membuat alat itu menjadi alat yang sistematis, menjadi alat yang mudah dan menyenangkan. Nah itu mudah, sistematis, mudah dan menyenangkan. Wow. Ya. Atau kalau diikuti dengan saat ini pasti relevan. Relevan dengan perkembangan saat ini, relevan dengan generasi saat ini. Nah, selain itu karena tadi platformnya digital, tapi juga tadi ngomong pusat juga itu beneran pusat sumber-sumber studi Alkitab. Karena di dalamnya ada puluhan versi Alkitab, mungkin bisa katakan ratusan juga bisa dikatakan sih sebenarnya. Tapi saya bilang puluhan plus gitu, artinya banyak versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan banyak bahasa suku itu ada banyak. Lalu terdiri juga tafsiran-tafsiran, buku-buku, catatan ayat di sana. Kamus, terintegrasi dengan kamus, referensi silang, bahan-bahan media, ada gambar, ada video, ada audio, dan yang lain-lain sebagainya. Jadi semuanya itu, kalau banyak bahan itu nggak berdiri sendiri, tapi saling terintegrasi. Lah itu dikatakan ekosistem juga karena satu bahan itu saling terintegrasi, saling terkait. Lah kalau dikatakan ekosistem kan memang ada saling menguntungkan di pihak lain kan, saling tergantung. Lah itu ada saling terintegrasi, ada saling terkaitan. Tapi juga selain terkait dengan bahan-bahan, terkait dengan platform yang lain juga. Karena kita sebenarnya Alkitab Sabda itu kita membangun sebuah sistem Bible Engine. Sistem Bible Engine. Engine. Kita membangun Bible Engine yang saat ini memang kan kita kalau kita lihat itu di situs Alkitab Sabda, tapi itu juga bisa terintegrasi di tempat-tempat yang lain. Contohnya? Misalkan contoh Sabdabot. Sabdabot bahan-bahannya dari mana? Dari situs Alkitab Sabda. API-nya dari mana? Dari situs Alkitab Sabda. Atau dari situs-situs yang lain untuk bisa mengambil ayat, itu mengambil widget
dengan wizard-wizard itu dari situs Alkitab Situs-situs Sabda. lain itu situs-situs sabda yang lainnya ya? Ya, situs-situs Sabda lainnya, ataupun kalau ada orang lain, pihak lain yang ingin memakai pun bisa. Misalkan contoh di aplikasi, itu Oh misalkan gitu. secara backend itu bisa dipakai. Jadi gitu. misalnya saya bikin situs nih ya, Ya, saya mau bisa buka ayat Bisa. Alkitab, lalu saya minta itu nanti ada link-link gitu ya, Ya. nanti langsung masuk ke Alkitab Sabda bisa, ya? ya, Oh, bisa. oke. Itu saling terintegrasi. Ada widget untuk bisa memasang situs Alkitab Sabda di situs-situs itu juga. Salah satunya itu. Dan tentu saja yang terakhir itu kenapa itu ya karena teknologi yang canggih. Jadi ekosistem digital itu didukung juga karena teknologi itu. Yaitu beberapa alasan kenapa disebut ekosistem studi Alkitab. Jadi kalau misalnya di Yayasan Lembaga Sabda itu kan ada banyak platform ya, ada aplikasi, ada bot, lalu ada AI juga gitu ya. Sempat sudah kita bicarakan dahulu gitu ya. Jadi semua itu harus terupdate dulu pertama kali di situs Alkitab Sabda, baru nanti terotomatis bisa terupdate di semua platform-platform jalur-jalur studi Alkitab di Sabda ya. Ya, Alkitab GPT pun itu sekarang ngambilnya datanya dari situs Alkitab Sabda. Nah, ini nanti kita kulik nih ya, ini kaitannya nih Alkitab Sabda dengan Alkitab GPT nih, karena banyak banget yang sekarang juga udah nanya-nanya tentang Alkitab GPT ya, walaupun beda segmen ini ya, beda produk, tetapi nanti kita lihat ya, apa sih integrasinya atau relevansinya situs Alkitab Sabda ini dengan Alkitab GPT. Nah, karena itu kita mau masuk nih ya, tadi ya, karena ini tadi dikatakan sudah sejak tahun 2008 dan masih terus dilakukan pengembangan demi pengembangan, dan kita terus usahakan supaya bisa relevan dengan teknologi yang berkembang saat ini ya, untuk situs Alkitab Sabda ini sebagai pusat atau sistem Bible Engine. Apa sih sekarang perkembangan produk dan sebagainya? Oh ya, kita mau kasih tahu dulu ya untuk situs Alkitab Sabda sendiri, kalau rekan-rekan atau sahabat Sabda di rumah mau belajar lebih banyak, karena tadi Hadi cuma menjelaskannya waktunya sedikit sekali ya. Jadi silakan nanti bisa lihat rekaman tentang situs Alkitab Sabda 2 tahun yang lalu sudah pernah kita bahas, kita kupas tuntas produknya gitu ya, dari A sampai Z itu ya. Itu di Sabda Unboxing, nanti bisa langsung lihat di layar ini. Atau ada juga ketika itu kita lakukan training online Alkitab Sabda gitu ya, pelatihan situs Alkitab Sabda. Jadi kalau mau tahu gimana caranya satu persatu kita buka fitur-fiturnya, Ibu Yulia sudah pernah memberikan training di situs Alkitab untuk situs Alkitab Sabda ini bisa diakses di situs Sabda Live. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan lain, ada onsite juga pernah dilakukan dan sebagainya. Nanti langsung aja masuk ke situs Sabda Live dan masuk ke arsip Sabda Unboxing-nya. Nah, Hadi ya, ada perkembangan apa aja nih? Paling nggak dalam waktu 1 semester ini ya, untuk karena kita tahu perkembangan AI sudah sangat booming sejak tahun lalu. Sabda sudah kejar ya untuk perkembangan teknologi yang terbaru gitu ya, termasuk AI di dalamnya. Situs Alkitab Sabda apakah termasuk juga ya? Dan pasti banyaklah pengembangan lain ya sejak 2 tahun atau 1 tahun ini. Silakan Hadi. Ya, paling saya menyebutkan untuk 1 tahun terakhir ini ya, Mbak. 1 tahun terakhir ini apa yang sudah diupdate di situs Alkitab Sabda. Ini yang pertama terkait dengan halaman komentari, halaman tafsiran. Ini kita optimize supaya halamannya lebih ringan, karena yang ditampilkan di situs ini banyak banget ini. Kalau kita misalkan buka satu komentari untuk misalkan Lukas 1, itu pun datanya banyak sekali. Komentar ini apa nih, Hadi? Komentar itu tafsiran, Mbak. Tafsiran, dan ini bukan hanya tafsiran dari orang biasa, dari orang-orang ahli gitu ya. Dari ahli kitab ya. Ahli kitab gitu. Dan datanya banyak, jadi dioptimize untuk mengeload halamannya cukup ringan. Dan kita juga mengupdate SH, data renungan harian, data santapan harian, supaya bisa update hingga saat ini juga kita melakukan itu. Menjadi bagian dari komentari ya. Oke. Ya. Lalu berikutnya adalah ini kita penambahan data Greek SR. SR itu statistical recognition, statistical restoration. Statistical restoration. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Perjanjian lama nih berarti nih. Bahasa Yunani, Mbak. Bahasa Yunani, Greek, bahasa Yunani. Jadi kita punya bahan yang baru dan itu lengkap terintegrasi juga dengan sumbernya. Nah, kalau kita lihat itu kita punya beberapa jenis varian. Kalau mungkin orang yang pengalaman atau paham terkait dengan studi Alkitab bahasa asli itu sangat menolong sekali ya, Mbak. Jadi itu baru, dan ini teks yang baru juga 2013 kalau kita lihat dari situs aslinya. Jadi kita penambahan data Greek SR itu di halaman multilinear Alkitab Sabda. Lalu berikutnya adalah bahan-bahan media. Kita tambahkan juga bahan-bahan yang kita miliki, Alkitab,
Alkitab yang kita biasa lakukan tiap hari Senin untuk membedah Wah. membedah Alkitab. Lalu yang kelas MLC untuk bedah kitab juga kita masukkan. Oke. Ya, lalu ada pihak mitra juga yang bahan dari kitab suci kita juga tambahkan di sana gitu. Jadi bahan-bahan media, bahan-bahan kita masih tambahkan untuk bisa melengkapi orang-orang untuk bisa belajar Alkitab. Kalau kita lihat yang semua kitab suci ini tuh sebenarnya sudah lama ada di situs Alkitab Sabda, itu bentuknya audio ya. Audio ya, kebenaran abadi. Itu bentuknya audio, tetapi dan ini versi videonya. Kita kerjasama dengan semua kitab suci. Okay. Lalu berikutnya adalah ini integrasi dengan Google Image Search. Ini khususnya untuk pencarian gambar atau art. Jadi sekarang orang akan bisa mendapatkan informasi yang lengkap lagi dengan dibantu oleh Google Image Search. Jadi tidak hanya tampilannya seperti ini, tapi kalau ingin yang lebih lengkap lagi, ada button untuk bisa melihat informasi yang lengkap di image. Jadi contohnya itu ada tandanya ya, button yang dilingkari itu ya. Lalu berikutnya adalah ini yang salah satu produk dari AI, 1001 jawaban. Produk dari AI itu maksudnya gimana tuh? Nah, 1001 jawaban ini adalah hasil generate dengan AI. Hasil generate dengan AI. Artinya ini diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan hasilnya cukup baik dan kita pakai untuk dimasukkan di situs Alkitab Sabda. Ada 1001 data ini ya, Hat ya? Iya, 1001 pertanyaan pasti Alkitab ya. Sulit. Ya, yang ada sulit. Berapa halaman nih kalau aslinya nih, Hat? Aduh, berapa ya, Pak? Banyak deh ini. Ratusan, ribuan halaman, itu diterjemahkan dengan memanfaatkan AI. Bagaimana AI. Kalau itu dilakukan secara sendiri manual, butuh waktu lama pasti kan? Ini waktunya berapa lama emang? Itu cepat sih, 2 hari aja sudah bisa dapat. 2 hari? Nggak sampai. Maksudnya dalam sekali generate dan proses. Kalau dihitung prosesnya lah, kalau cuma generate aja bisa cepat. Cuman dalam proses 2 hari kita sudah bisa rilis, keluarkan di situs Alkitab Sabda. Tetap ada proses-proses pengecekan ya, tetapi akan lebih cepat dibandingkan kita menerjemahkan secara manual ya. Bisa memakan waktu bertahun-tahun mungkin ya, Hadi ya. Dan bersyukur ini dalam jangka waktu 1 bulan mungkin ya. Sudah dengan pengecekannya, sudah dengan QC-nya gitu ya. Kurang dari 1 bulan mungkin. Ya, kurang. Sudah bisa langsung dimasukkan ke dalam situs Alkitab Sabda. Wow. Lalu berikutnya, ini sederhana sih, cuman untuk menambahkan tab AI dan Badeno bahwa situs ini terintegrasi dengan AI dan situs ini terintegrasi dengan situs Badeno. Kita bisa dapat atau lihat tab-tab itu kalau masuk ke setiap pasal ya? Setiap pasal. Oke, next berikutnya kita akan lihat juga ini satu penambahan AI. Ini yang baru nih ya? Ya, yang baru itu. Yang baru, yang terakhir ini kita lakukan untuk menambahkan fungsi untuk belajar lebih lanjut menggunakan AI. Ini akan ditemukan di halaman Discovery Box, di halaman tiap pasal. Discovery Box itu gimana nih maksudnya? Halaman temuan. Jadi ketika kita mengakses halaman pasal, maka halaman ini akan selalu ditemukan. Selalu ada kotak ya, kotak di sebelah kanan, warna kuning itu supaya kelihatan gitu ya, isinya. Kita bisa kemana aja berdasarkan pasal yang terkait ya. Kenapa Discovery Box? Karena memang semuanya itu pasti akan ditemukan sesuai dengan pasal atau ayat yang dibuka. Nah, kita bisa melihat beberapa bahan yang sudah digenerate dengan AI itu Alkipedia AI itu bisa ada ringkasan, mengantar latar belakang, topik dan yang lain-lain. Oh, itu di bawahnya itu sudah sudah hasil dari generate AI-nya. Itu poin-poinnya, tapi kalau waktu diklik nanti akan ke sini. Nah, ini akan di Alkipedia AI kita bisa mendapatkan bahannya secara langsung. Ringkasan, pengantar latar belakang nanti tinggal diklik saja bahan-bahannya, lalu bisa dipelajari di situ. Lalu untuk mengakses secara langsung kalau bahan-bahan ini dirasa kurang lengkap atau ingin mencari lebih lanjut, belajar lebih lanjut, silakan ada form di situ. Ketik perintahnya lalu kirimkan. Jadi ada tulisan perintah gitu ya. Sama seperti yang halaman Discovery Box di atas juga tadi kan ada form untuk bisa mengetikkan prompt atau perintah untuk mempelajari Alkitab atau pasal terkait. Pedia itu singkatan ya, Hat ya? Pedia itu singkatan. Iya. Pedia itu perpustakaan elektronik dan informasi Alkitab. Ini ada AI berarti Alkipedia AI. Jadi yang data-datanya juga kita dapatkan dari AI gitu dari ya. AI. Ini data apa aja nih? Maksudnya datanya sembarangan dari AI atau ada data khusus? Atau mau dijelasin nanti? Ya, coba langsung demo saja ya. Kita akan demo nih. Demo yang terakhir saja kalau enggak ya. Demo kita halaman yang
kanan atau yang di Wikipedia saja, ya itu. Nah, Ya. kita akan langsung di Ini halaman. jadi coba klik, misalnya kita mau buka ini ya, kita buka dulu misalnya di Lukas Ya, pasal coba 1 kita ya. Lukas pasal 1 di TB, biasanya defaultnya adalah TB paling awal, tab paling Iya, awal. iya. Lalu nanti pilih yang itu, Wikipedia, tab Wikipedia, Tapedia. Oke. Tapedia atau tab AI nanti diarahkan di halaman yang sama, di Oke. paling akhir. Ya. Nah, contoh ini kan kita belajar Lukas 1 ya. Lukas 1 mungkin di awal itu ada kata Theophilus. Coba aja kita cari Theophilus itu siapa kalau ingin belajar lanjut, yaitu di perintah itu siapakah Theophilus. Jadi bukannya di bagian Wikipedia AI ya, kalau Wikipedia AI. memanfaatkan fasilitas atau teknologi AI di situs Alkitab Sabda Ya, ini benar ya. sekali. Oke. Siapakah Theophilus? Ya, kita sambil menunggu kita lihat hasilnya. Wah. Ini diarahkan ke Alkitab GPT. Ke Alkitab Custom GPT. GPT, ya. Ke Custom GPT, Alkitab GPT. Nah, Oke. itu sudah dijawab. Saya nggak terlalu bisa melihat. Jadi langsung hasilnya. keluar jendela baru ya. Keluar jendela baru dan akan menjawab setiap pertanyaan kita. Nah, itu nanti tinggal teman-teman lanjutkan saja pertanyaan-pertanyaan tersebut dan nanti akan pasti AI akan bisa menjawabnya. Iya, itu Theophilus adalah sosok yang disebutkan dalam kitab Lukas dan juga dalam kitab Kisah Para Rasul. Oh, terus nanti kita kalau mau nanya lagi lebih banyak tentang Theophilus, kita bisa langsung masuk ke dalamnya ya. Ini Alkitab GPT atau ke GPT nih? Ke Custom GPT, Mbak. Ke Custom Maksudnya GPT. Bukan Alkitab GPT tapi punyanya GPT. Oke. GPT, ya. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, ada lagi nih ya, Hat? Oke. Lalu di ringkasan, bagian ringkasan saja, ya. Ya, itu terintegrasi juga dengan Badino AI. Kalau kita klik di itu AI/Sabda, artinya itu bahan-bahan ini di-generate oleh AI, oleh Sabda yang melakukannya. Nah, kita akan di-generate oleh AI dan oleh Sabda. Ini maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya Sabda yang membuatnya kan, dan alatnya memakai AI. Oke, data-datanya? Data-datanya dari mereka tapi dengan grounding yang kita grounding dari yang sudah dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda. Coba klik itu nanti akan otomatis ke setiap halaman yang coba GPT. Tadi diklik yang bagian ringkasan ini itu. Sudah. Oh, ini sudah ya? Oke. Jadi akan menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan ringkasan. Tadi mungkin halaman hanya satu paragraf, tapi ketika diklik di AI/Sabda itu, maka akan mendapatkan informasi yang lebih. Oh, jadi langsung gitu ya, kita nggak perlu mengetikkan prompt lagi. Ya, langsung nanti masuk ke ke Custom GPT-nya, dan kita mendapatkan data-data ini. Wow. Ya, itu sih. Ya, Oke. Ya. Ada lagi, Hat? Ya, saya pikir sudah itu sih yang terkait dengan. Jadi nanti tinggal dilihat aja ya. Jadi ada tentang pengantar, lalu ada tentang nama tempat, ada kata-kata kunci juga, pertanyaan. Ini bagus nih, pertanyaan refleksi dan diskusi untuk kalau kita lanjut mau melakukan diskusi kelompok juga atau untuk refleksi kita pribadi ya ketika membaca pasal tersebut dan sebagainya. Wow, oke. Ya, ada lagi nggak nih, Hat? Sudah ini sih, Mbak. Ya. Ini yang akan didemokan ya. Jadi selain tadi ada data-data yang terintegrasi dengan AI, lalu juga tentunya data-datanya juga hasil dari dataset dari Yayasan Lembaga Sabda juga dan para mitra ya, Hati? Ya, jadi gitu. Di grounding berdasarkan data-data kita, lalu AI akan mengenerate itu. Oke, jadi lebih bertanggung jawab mungkin hasilnya, karena kan selama ini banyak yang takut nih, ini di situs Alkitab Sabda sudah ada AI ini, nanti kalau jawabannya, kalau orang-orang tuh bilang memberikan halusinasi, bagaimana dong gitu? Perlu ditakutkan nggak hal itu? Ya, misalkan Bapak Ibu menemui itu, laporkan saja kepada kita, nanti kita koreksi. Tapi selama kita cek itu sudah cukup baik. Cukup bertanggung jawab. Ya, bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya. Oke, tapi dari pengalaman saya ya, pakai AI juga memang menolong sebagai teman asisten, apalagi di situs Alkitab Sabda ini udah ada, kita nggak perlu lagi buka beberapa sumber dan sebagainya, karena AI juga sudah ada di sana gitu ya. Tetapi tetap akan lebih sangat kaya lagi kita memanfaatkan setiap fitur yang ada di situs Alkitab Sabda itu tidak tergantikan. Luar biasa pengalaman belajar Alkitabnya luar biasa itu, Hadi. Ya, kalau bilang fitur-fiturnya banyak sekali, Mbak, untuk situs Alkitab Sabda sendiri. Jadi kan saya hanya menyebutkan perkembangan terakhir dan fitur-fitur utamanya gitu. Jadi Wah, ini ada beberapa tanggapan nih yang tadi sudah
disebutkan selama menginformasikan Ya. tentang perkembangan terbaru dari situs Alkitab Sabda. Di sini ada dari Wesley Kilapong, Alkitab GPT, jempol. Oke ya, kawan-kawan nanti kita mungkin perlu lagi ada kenal produk Alkitab GPT karena perkembangannya udah banyak banget nih ya. Dari kita kenal produk berapa tahun lalu saya lupa ya, kenal produk Alkitab GPT yang pertama dulu ya. Lalu ada dari Timotius 9669 makin keren lah, tidak ada alasan untuk malas belajar. Betul sekali gitu ya. Semua fasilitas atau teknologi yang sudah ada itu sungguh menolong kita untuk justru lebih semangat lagi belajar firman Tuhan. Karena apa? Semakin dimudahkan ya. Prosesnya juga bersama Tuhan juga semakin menyenangkan karena kita bisa dapat banyak data, bisa dapat banyak input ya. Punya lebih banyak waktu untuk berdoa ya ketika kita bisa belajar dengan banyak data. Silakan sahabat Sabda, kalau ada pertanyaan terkait Alkitab Sabda dan perkembangannya saat ini atau tanggapan, silakan mengetikkan di live chat atau kalau saat ini sedang menonton siaran tundanya, silakan boleh juga tulis di komentar ya supaya nanti bisa di follow up oleh rekan-rekan dari Yayasan Lembaga Sabda. Ada beberapa ini juga ya, ada beberapa testimoni juga sebenarnya terkait penggunaan situs Alkitab Sabda ini ya, Hadi ya, ini coba kita bacakan, ini salah satu dari Pak Hardi Wiono. Wah, situs Alkitab Sabda ini sangat kompleks, bermanfaat untuk belajar Alkitab secara serius nih, kata serius itu ya. Dan fitur-fiturnya memang banyak tadi seperti yang sudah diinformasikan oleh Hadi, bukan hanya bahasa Indonesia ya, tadi ya, kita perlu ingatkan, tetapi beragam bahasa asing ya, lalu bahasa suku di Indonesia itu juga cukup banyak gitu ya, canggih dan ini kata kuncinya cepat sekali gitu ya, cepat dengan data yang begitu besar gitu ya, dan sangat direkomendasikan oleh ini Pak Hardi Wiono yang menuliskan testimoninya ya, sangat direkomendasikan untuk semua orang Kristen baik awam atau pemikir untuk menggunakan Alkitab Sabda sebagai rujukan studi baik mandiri maupun kolektif. Ada lagi nggak nih? Ya, kalau ini dari Pak Mariano Nathanael gini ya. Pak Mariano ini senang banget dia mengikuti kegiatan-kegiatan di Yayasan Lembaga Sabda, dan situs Alkitab Sabda itu adalah Alkitab digital pertama yang digunakan sejak tahun 2000 nih. Wah. Jadi pakainya bukan situs Alkitab Sabda iya, karena waktu itu situs Alkitab Sabda baru lahir 2008 ya diluncurkan. Jadi mungkin pakai software Sabda ya, menjadi cikal bakal dari situs Alkitab Sabda ini, dan memang kalau isinya sangat powerful, secara online dapat mengenal Alkitab lebih jauh lagi itu ya, dan fasilitas-fasilitas yang lain ya, masih fasilitas search yang canggih gitu ya, dan yuk kita pakai sama-sama. Ini dari Pak Mariano Nathanael, ini dari Pak Tok Armanto gitu ya. Sangat diberkati dengan adanya situs Alkitab Sabda, sangat menolong untuk memahami bagian dari firman Tuhan. Ada dilengkapi dengan banyak sekali fitur, referensi silang, latar belakang tokoh gitu ya, dan tafsiran yang sangat mendukung. Ini ditambah lagi nih, sekarang kita terintegrasi juga dengan AI gini ya, sahabat-sahabat Sabda semua, dan kiranya Tuhan memakai tim Sabda lebih lagi. Ya, terima kasih untuk setiap testimoni yang sudah diberikan untuk situs Alkitab Sabda. Kalau ada tanggapan, masukan untuk situs Alkitab Sabda, terutama untuk pengembangannya saat ini, silahkan nanti bisa kontak ya kami di 0881 297 900 atau ke 0821 3313 3315. Ya, Hadi, ya ini tadi kan banyak banget fitur. Apalagi sekarang udah ditambah dengan kecanggihan teknologi AI ini ya, yang ada di situs Alkitab Sabda gitu ya. Walaupun ya banyak hal baru, bahkan yang terbaru tafsiran Matthew Henry juga sudah lengkap ya. Oh iya, Mbak. Tafsir Matthew Henry lengkap. ini saya suka banget, makanya senang ini ketinggalan ya. Ya, itu sudah sangat lengkap juga di sana. Jadi ada nggak sih tip dan trik penggunaan situs Alkitab Sabda? Karena tadi kalau dilihat tab-tabnya tuh banyak banget ya. Tampilan dari depannya juga cukup membingungkan mungkin bagi beberapa orang yang baru saja masuk gitu ya, dan terlalu banyak bahan di dalamnya. Ada nggak sih tips dan trik bagaimana bisa pakai situs Alkitab Sabda dengan efektif? Kalau bagi saya tips trik untuk bisa memakai Alkitab Sabda lebih efektif ya tentu saja pakai. Jadi salah satu cara untuk bisa memahami fitur-fiturnya ya dengan cara itu. Pengalaman itu menolong orang untuk bisa menemukan cara yang tepat, dan salah satunya memakai. Tapi juga bukan pakai sendiri, tapi pakai bersama. Ya, ajak teman-teman yang lain untuk bisa belajar bareng. Jadi kalau tidak mengetahui satu hal, pasti ya teman-teman yang lain melengkapi. Jadi komunitas, jadi untuk belajar Alkitab secara komunitas. Lalu yang kedua, pakai untuk studi Alkitab dengan metode. Juga. Dengan metode. Ya, dengan metode juga. Kadang-kadang orang melakukan studi Alkitab
hanya random saja dengan tanpa metode, dan Mhm. kalau dengan metode menolong juga untuk situs Alkitab Jadah. Contohnya kalau dengan baca gali Alkitab, baca kita sudah pasti akan ada bacanya Ya. gimana untuk mendengar membacanya teks Alkitab atau mendengarkan juga sudah ada. Mhm. Lalu untuk gali pun itu banyak sekali Ya, alat betul. perkata, studi ayat, studi pasal, dan studi untuk lihat kamusnya, itu banyak Mhm. sekali. Jadi gunakan metode. Lalu yang terakhir itu ya menurut saya ikut pelatihan atau baca tutorial, lihat tutorial untuk Ya. bisa mendapatkan cara-cara yang lebih lebih efektif untuk Ya. menggunakan fitur. Karena fiturnya tadi sudah dibilang mudah ya, tapi Mhm. kadang-kadang orang nggak tahu yang slip-slip yang kecil-kecil itu. Nah, itu Nah banyak itu banget tuh tadi ya, banyak kecil-kecil, sekali. tap-tap, dan emang banyak yang suka nanya gitu ya. Ini kalau saya mau mencari ini di situs Alkitab Sabda, dapatnya di mana sih gitu ya? Atau Ya, ada nggak sih di situs Alkitab Sabda? Sebenarnya udah lama banget ada gitu, ya, cuman karena saking banyaknya banyak. data, banyaknya fitur gitu Ya, ya, jadi memang harus semakin rajin menggunakannya setiap ya, saat, sesuai kebutuhan sesuai gitu ya. kebutuhan. Ya. Oke, wah ini udah banyak banget data, udah banyak banget fitur gitu ya. Masih mau dikembangkan lagi terus? Apa aja nih mau dikembangkan? Ya. Hadi kenapa? Banyak sekali Mbak. Kalau kita lihat sekarang ini situs Alkitab Sabda itu menjadi alat yang powerful Ya. bagi Sabda sendiri, karena Sabda sendiri memakainya maupun dari pihak luar, orang luar di sana. Dan tentu saja ada keinginan, itu ada request juga bukan hanya dari pihak kita, dari pihak luar untuk memperbaharui interface-nya supaya lebih baik lagi, lebih modern. Ini masih kuno, ini masih kuno. Udah tahu ya, masih kuno tapi menurut saya masih relevan untuk Ya. saat ini karena itu masih dipakai dan banyak orang memakainya itu. Ya. Ya itu sih ya keinginannya, perkembangannya sebenarnya pengen refactoring untuk mengembangkan interface yang lebih baik dengan menggunakan teknologi yang lebih baik pula gitu. Jadi keinginannya seperti itu. Lalu pengembangan berikutnya ya tadi sudah ngomong terkait dengan AI, bagaimana situs Alkitab Sabda ini juga beneran full integrated dengan AI. Ya. Ya, supaya bisa beneran memanfaatkan AI dengan baik, entah nanti penambahan bahan-bahan yang lainnya. Ya. Kalau kita pikir kan bahan-bahan yang open, yang bahasa Inggris pun banyak, nah itu juga bisa kepikiran untuk bisa menambahkan bahan-bahan resources dari yang open tadi, yang dari bahasa Inggris bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan ya bahan-bahan yang lainnya. Dan tentu saja yang terakhir pengen supaya, karena tadi ngomongnya Bible Engine, ya supaya engine yang sudah dibikin ini bisa dimanfaatkan, digunakan di platform-platform yang lain. Iya, platform-platform lain itu bukan hanya dari produk-produk Sabda lainnya ya, sahabat-sabda semua, tetapi banyak sekali situs Alkitab Sabda ini menyediakan widget ya untuk dapat digunakan juga, memperkaya juga gitu ya situs-situs sahabat Sabda semua ya, supaya bisa terhubung dengan firman Tuhan. Misalnya ada situs gereja. Gereja Anda punya situs ya, lalu ingin jemaat setiap mengunjungi situs itu diingatkan untuk bisa membaca Alkitab setiap hari, gitu ya. Ada widget Alkitab setiap hari dari situs Alkitab Sabda. Atau ingin melakukan pencarian, bisa juga ya. Bisa. Pencarian, misalnya mau mencari kata, atau mencari ayat, atau mencari bahan lah ya seputar Alkitab, itu juga tersedia otomatis widgetnya ya. Widget yang bisa dipasang di situs Bapak Ibu saudara sekalian, di situs Sahabat Sabda atau di situs gereja. Silakan kontak aja ke Yayasan Lembaga Sabda, ini bisa masuk ke dalam fitur download ya, menu download di situs Alkitab Sabda untuk mendapatkan widget-widget apapun yang dimiliki oleh situs Alkitab Sabda. Kami open, terbuka supaya lebih banyak orang bisa belajar Alkitab tadi itu ya, dengan sistematis, dengan mudah, menyenangkan dan relevan. Nah, gitu tuh ya. Ini ada juga nih widgetnya Badeno. Ya, nih ya, Badeno ini salah satu implementasi dari Smart Bible juga gitu ya, dan merupakan Alkitab generasi sekarang, Alkitab generasi multimedia. Jadi bisa Badeno juga ada di situs gereja kita, sekolah kita, STT kita, atau di situs komunitas kita, bahkan di situs pribadi kita, ya, untuk menolong atau semakin banyak pintu terbuka masuk ke dalam firman Tuhan. Begitu. Oke. Ya, apa harapan nih, Hadi, untuk Alkitab Sabda, terutama kita mau masuk usia Sabda yang ke-30 nih ya. Harapannya tentu saja dipakai sih kalau saya. Alkitab Sabda harus dipakai karena kita sudah buat, dan nikmati setiap fiturnya, setiap fungsinya, karena
ketika kita belajar satu hal itu akan semakin diperdalam. Contoh kemarin saya juga kita belajar contohnya belajar tentang tokoh, topik tokoh, ya salah satunya alat untuk bisa belajar tokoh Alkitab itu dengan situs Alkitab Sabda. Saya melakukan seru. Ya, saya melakukan itu dan itu menolong sekali. Dan dulu sepertinya saya kurang memahami, tapi semakin mendalami dengan alat yang sudah dipakai, kita semakin mengerti. Gitu. Padahal Hadi nih yang di balik layarnya salah satu orangnya mengerjakan, tapi selalu setiap hari merasakan tercengang-cengang ya dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Wah, ya dari apa yang kita kerjakan, kita sendiri dibuat tercengang-cengang oleh Tuhan. Betapa teknologi ini, saya kan jadi kayak gini ya. Ya, tapi ya betul ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sungguh kita bisa menikmati keindahan firman Tuhan dikolaborasi dengan teknologi yang begitu luar biasa ini ya, siapapun semakin hari bisa melihat betapa luar biasanya indahnya firman Tuhan. Jadi manfaatkanlah setiap teknologi yang ada, dan situs Alkitab Sabda sudah menyediakan ya teknologi tersebut untuk kita bisa belajar firman Tuhan dengan lebih bertanggung jawab. Thank you Hadi untuk harapannya sama-sama, gitu ya. Ada tanggapan lagi dari rekan-rekan gitu ya. Di sini dari Pak Timotius Egis, betul fitur-fitur Sabda sangat menolong saya belajar Alkitab. Terima kasih Sabda. Sama-sama Pak, tapi harap terus digunakan lagi, diajarkan kepada yang lain. Lalu dari si Pak Helut 777. Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Sabda yang menjadi berkat bagi kekristenan di bangsa ini. Saya pribadi diberkati dengan Sabda yang sangat menolong saya dalam studi dan pelayanan saya. Saya ada di grup AI for Christ. Ya, ada di grup AI for God. Wow, salam AI for God Pak. Jadi silahkan bisa memanfaatkan situs Alkitab Sabda, sudah terintegrasi juga dengan teknologi AI ya. Lalu ada dari Pak Welsi Kilapong, kekurangan Alkitab GPT, ya teman saya tolong didengar, tidak ada catatan kakinya. Oh gitu ya. ya nanti kita bisa informasikan kembali, maksudnya apa, kenapa di Alkitab GPT nggak ada catatan kakinya ya Pak ya, karena beda ya. Lalu dari Pak Sipa Helut lagi ya, studi S1 saya tentang teologi dan teknologi. Wow, sedang studi S3, sedang research tentang Sabda dan semua produk dan proyek ke depannya. Ingin berdiskusi dan wawancara dengan rekan-rekan di Sabda. Sabda tidak saja menolong memandu lewat webinar, tetapi juga tools. Terima kasih Sabda. Baik Pak, kami tunggu ya Pak ya. Bisa kontak kami sekali lagi di 0881 2979 100 atau ke 0821 3313 3315 ya, atau bisa langsung DM aja ke admin di Instagram Sabda_YLSA ini gitu ya. Oke. Halo Jimbris, ini ada Kak Jimbris menyapa kita. Silakan disapa Hadi. Halo Kak Jimbris. Oke, ya. Wah, ini waktunya sudah lewat cukup banyak di hati. Ya, oke, baik, kita akan menutup saja ya, tetapi dari saya sendiri saya mendorong ya sahabat Sabda semua untuk lebih lagi memanfaatkan situs Alkitab Sabda ini, walaupun sudah banyak yang memanfaatkannya. Kulik lagi lebih banyak fitur-fitur di sananya, manfaatkan lagi teknologi terbaru yang ada di dalamnya, supaya kita bisa lebih menikmati dan merasakan kekayaan firman Tuhan yang lebih luar biasa. Ketika kita menggali satu persatu ayatnya, setiap kata yang ada di dalamnya, itu semua adalah mutiara yang sangat indah dari Tuhan, yang akan membuat hidup kita semakin bertumbuh ya, iman kita semakin bertumbuh, dan dengan firman-Nya akan semakin memurnikan kita untuk hidup bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Terima kasih banyak kepada sahabat Sabda juga yang sudah memberikan tanggapan, merespon atau menyimak acara tentang situs Alkitab Sabda ini. Kiranya juga bisa memberikan saran dan masukan kepada kami untuk pengembangan ke depannya. Dan tadi kalau lihat ya, masih butuh banyak pengembangan di dalamnya. Kenapa saat ini tidak bisa cepat untuk pengembangannya, masih tergopoh-gopoh dengan teknologi yang ada, karena memang kami masih kekurangan SDM ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda di rumah, kalau punya saudara, kenalan, jemaat atau siapapun yang punya skill di bidang programming ya, silakan bidang IT ya, web designer kah gitu ya, silakan boleh melamar ke Yayasan Lembaga Sabda ya, bisa menulis CV langsung kepada kami di cv@sabda.org, atau ya bisa tanya lebih banyak lagi tentang lowongan di Yayasan Lembaga Sabda. Kami sangat memerlukan ya orang-orang yang cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, dan mau memanfaatkan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan dengan bersama-sama dengan kami melayani di Yayasan Lembaga Sabda ini. Silakan kontak di 0881 297 9100 untuk informasi lebih lengkap. Dan
hanya hidup adalah Kristus. Wow, ya. Kita akan bersama-sama belajar dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4 malam ini di Instagram Live ayo.pa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada Sabda Youth besok yang akan membahas tentang freedom of speech ya. Pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Live Sabda Resources. Ya, silahkan bisa mengikuti semua informasi kegiatan Yayasan Lembaga Sabda di sabda.info. Kita akan masuk dalam doa penutup ya Hadi ya. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk Hadi yang bisa membagikan perkembangan situs Alkitab Sabda ini Tuhan selama 1 tahun terakhir ini, dan dengan teknologi yang berkembang cepat kami bersyukur Tuhan untuk beberapa pengembangan yang bisa dikerjakan, terutama Tuhan bagaimana situs Alkitab Sabda ini bisa terintegrasi juga dengan teknologi AI yang juga saat ini sedang terus dikembangkan untuk lebih banyak orang, lebih banyak generasi muda bisa belajar tentang firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan memasuki perayaan ulang tahun Sabda yang ke-30 ini, kami sungguh berharap Tuhan Engkau bisa memakai situs Alkitab Sabda ini, bisa memakai ekosistem studi Alkitab Sabda apapun yang ada di dalam Yayasan Lembaga Sabda ini untuk dipakai menjangkau generasi-generasi baru bagi Tuhan, menjangkau generasi-generasi AI bagi Tuhan, untuk mereka juga lebih mencintai firman-Mu dan bisa Tuhan menjadi alat-Mu untuk menyebarkan lagi firman-Mu kepada lebih banyak orang. Terima kasih Bapak, tolong Hadi dan teman-teman di Sabda Labs, Tuhan tolong juga ke pergumulan kami untuk bisa mendapatkan SDM Tuhan, untuk bisa bersama melayani, mengembangkan lebih banyak lagi proyek-proyek Alkitab di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, baik, selamat sore kami ucapkan kepada seluruh sahabat Sabda. Sampai ketemu lagi ya dalam program Kenal Ilsa selanjutnya. Salam IT for God, salam AI. Salam IT for God. AI for God.